Apa? Kamu belajar filsafat? Wah, 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 pasti atletis. Apa yang pertama kali terlintas bila terdengar kata filsafat? Ilmu yang membuat orang menjadi aneh? Atau ilmu yang membuat orang tersesat dan tidak percaya Tuhan? Atau bahkan ilmu yang terlalu tinggi hingga tak bisa dijamah banyak orang? Itu tidak sepenuhnya salah, namun pengertian tersebut biasanya didasari oleh masyarakat umum yang tak mengetahui sebenarnya apa filsafat itu. Nah, makanya aku di sini cuman mau ngasih pengantar yang simple banget tentang apa itu filsafat, bagaimana perkembangannya, dan apa sebenarnya filsafat itu sendiri. Dalam Wikipedia, filsafat atau dalam bahasa Inggris disebut filosofi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filsafat memiliki arti cinta kebijaksanaan, seperti melakukan hal-hal yang berkutat pada hal-hal yang mempertajam kebijaksanaan, seperti bertanya, meneliti, berdebat. Nah, filsafat sendiri memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-6 sesudah Masehi. Para filsuf atau para pecinta filsafat itu berlomba-lomba untuk mempertanyakan apapun, kayak misalnya kenapa bisa hujan, kenapa gunung api meletus, kenapa dia gak punya perasaan yang sama denganku. Pokoknya banyaklah. Walaupun dulu ada penjelasan melalui kepercayaan setempat, namun para filosof pelopor ini tetap kekeh bahwa ada alasan yang masuk akal daripada dewa yang menangis, dewa yang lapar, sehingga dari sana terciptalah filsafat. Nah, mungkin kalian pernah dengar nama-nama filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Socrates, dan masih banyak lagi. Oh ya, di zaman ini pula mempelopori gerakan pengetahuan sehingga cikal bakal sekolah, universitas, dan banyak lagi tercipta. Tadi kita telah membahas ilmu filsafat yang berkembang di barat, dan sekarang kita akan membahas tentang perkembangan filsafat di bagian timur. Berbeda dengan filsafat barat yang mengedepankan logika dan kemasukakalan, filsafat di bagian timur ini lebih mengedepankan penyelarasan hidup diri sendiri, alam, dan Tuhan. Misalnya, filsafat Timur Tengah yang banyak dipengaruhi oleh budaya Islam serta menyelaraskan dengan buah pemikiran dari filsuf Yunani. Banyak dari para filsuf yang melakukan pengembangan pengetahuan seperti Ibnu Sina yang berhasil mengembangkan ilmu kedokteran hingga menjadi rujukan ilmu para dokter modern, atau Al-Kindi yang mengembangkan ilmu matematika. Dan jauh sebelum filsafat menjadi tren di Yunani, orang-orang di dunia timur telah melakukan filsafat yang berlandaskan spiritual seperti Konfusius di Tiongkok, agama Hindu di daerah India, dan masih banyak lagi. Bahkan di Nusantara, nenek moyang kita telah melakukan filsafat seperti di daerah Pulau Jawa dengan kepercayaan kejawen dan filosofi hidupnya. Tadi telah kita ulas perkembangan filsafat di dunia. Sekarang kita kupas manfaat berfilsafat itu sendiri. Sudah jelas bahwa filsafat merupakan awal mula dari pengetahuan apapun, mulai kepercayaan, agama, logika, matematika, dan masih banyak lagi. Selain mampu mengubah arah pemikiran dunia, filsafat sendiri membuat kita sebagai individu mampu berpikir lebih kritis dan membuat kita semakin terbuka dengan sesuatu yang baru, bahkan dapat menajamkan pikiran. Namun, terlepas dari manfaatnya, terlalu banyak berfilsafat juga tidak bagus, terutama pada kesehatan mental kita, karena pertanyaan yang sulit dijawab akan membuat kita overthinking, dan ini sangat merusak kehidupan kita.
Jadi, stigma tentang belajar filsafat itu bakal ateis dan gila itu tidak sepenuhnya benar. Masih banyak hal yang bisa diserap dengan berfilsafat. Namun, sama seperti apapun yang berlebihan, filsafat juga akan menimbulkan dampak buruk bila terlalu banyak. Gimana? Kalian punya tanggapan tentang filsafat ini? Jika ada, langsung saja kalian diskusikan di kolom komentar bersama-sama. See ya.